Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam aliran fluida? Maksud saya di tingkat yang paling kecil. Hari ini, kita akan lakukan persis hal itu. Kita akan membedah anatomi pergerakan fluida. Ya, dari konsep paling dasarnya sampai ke persamaan super legendaris yang jadi rajanya, Navier-Stokes. Yuk, kita mulai petualangan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih kita harus repot-repot jadi mikroskopis? Terus kita akan bangun hukum-hukum utamanya, dan yang paling seru, kita akan lihat gimana semua ini bisa menghasilkan solusi-solusi yang, wah, sangat elegan di dunia engineering. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaannya simpel, kenapa kita harus melihat aliran fluida dengan kacamata mikroskop? Begini, biasanya kita mungkin pakai pendekatan yang namanya volume atur atau gampangnya kotak hitam. Ya, kita cuma peduli apa yang masuk dan apa yang keluar. Udah. Tapi sekarang kita bakal melakukan sesuatu yang jauh lebih keren. Dengan analisis diferensial, kita benar-benar membongkar kotak hitam itu. Kita mau intip ke dalamnya dan melihat dengan super detail kecepatan dan tekanan di setiap titik di dalam aliran. Analoginya, ini seperti pindah dari lihat peta dunia, langsung zoom in ke Google Street View. Detail banget. Jadi, coba deh bayangin tantangan kita ini kayak sebuah puzzle besar. Kalau kita mau menggambarkan aliran 3 dimensi secara utuh, ada 4 hal misterius yang harus kita pecahkan. Apa aja itu? 3 komponen kecepatan, kita sebut saja U, V, dan W, plus satu lagi, yaitu tekanan atau P. Nah, aturannya simpel banget. Kalau ada 4 misteri yang nggak diketahui, ya kita butuh 4 kunci alias 4 persamaan yang berbeda untuk bisa membuka semua gemboknya dan menyelesaikan puzzle ini. Oke, saatnya mencari kunci pertama kita. Dan kunci ini, wah, ini adalah hukum alam yang paling fundamental. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apa itu? Hukum kekekalan massa. Nah, ini dia kunci pertama kita. Persamaan kontinuitas. Sebenarnya prinsipnya itu sederhana banget loh. Massa itu nggak bisa muncul dari ketiadaan atau hilang begitu saja. Jadi, kalau kita lihat kotak kecil fluida ini, setiap perubahan massa di dalamnya yang diwakili suku pertama itu pasti harus seimbang dengan selisih antara massa yang masuk dan massa yang keluar, yang diwakili oleh suku kedua. Intinya, keseimbangan. Simpel kan? Dan ini nih bagian favoritnya para engineer. Untuk sebagian besar kasus, misalnya air, yang bisa kita anggap nggak bisa dimanfaatkan atau incompressible, persamaannya jadi jauh lebih simpel. Lihat deh, hasilnya jadi delta V sama dengan 0. Kalau diartikan, ini artinya fluida itu nggak akan numpuk atau tiba-tiba menghilang di satu titik. Dia cuma lewat aja. Kelihatannya sepele, tapi ini penyederhanaan yang sangat-sangat powerful. Terus ada seorang jenius namanya Lagrange yang datang dengan sebuah trik matematika yang brilian banget, khususnya untuk aliran 2 dimensi. Namanya fungsi arus atau simbolnya psi. Idenya gila tapi jenius. Gimana kalau kita gabungkan 2 variabel kecepatan, U dan V, jadi satu variabel baru? Dan ajaibnya, dengan cara dia mendefinisikannya, persamaan kontinuitas yang tadi kita bahas itu langsung terpenuhi secara otomatis. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Nah, garis-garis yang Anda lihat di gambar ini, yang kita sebut streamline, itu adalah jalur-jalur di mana nilai si psi ini konstan. Oke, terus apa gunanya fungsi arus ini di dunia nyata? Gini, nilai psi di satu garis aja itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting itu selisihnya. Selisih nilai psi antara 2 garis, seperti yang digambarkan di sini, itu secara langsung, tanpa basa-basi, ngasih tahu kita berapa banyak volume fluida yang ngalir di antara kedua garis itu. Keren banget kan? Ini cara yang super elegan buat visualisasi dan sekaligus ngitung aliran. Oke, urusan massa udah beres. Satu kunci sudah di tangan. Sekarang kita masuk ke level berikutnya. Kita akan membangun mesin utama dari analisis kita. Dan fondasinya, wah ini dia, hukum kedua Newton yang super ikonik. F sama dengan M kali A. Penerapan F sama dengan MA ini membawa kita ke persamaan Cauchy. Intinya sih ini ya, F sama dengan MA yang diterapkan ke sebuah kotak kecil fluida. Kelihatannya oke kan? Tapi tunggu dulu, ada masalah besar. Kita belum tahu gimana cara mendefinisikan semua gaya F itu dengan jelas. Terutama gaya gesek dan tekanan di dalam fluida yang super rumit yang kita kumpulkan dalam satu istilah keren, tensor tegangan sigma. Jadi, persamaan ini udah ada, kuat, tapi macet. Belum bisa kita selesaikan. Dan disinilah momen ahanya.
Para ilmuwan mengambil fisika murni dari persamaan Cauchy yang tadi macet, lalu mereka menggabungkannya dengan sifat material dari fluida yang paling umum, seperti air atau udara, yang kita sebut sebagai fluida Newtonian. Perkawinan antara fisika murni dan sifat material inilah yang akhirnya melahirkan sang master equation, persamaan Navier-Stokes. Percaya deh, ini salah satu persamaan paling penting di seluruh dunia fisika dan engineering. Yuk, kita bedah persamaan yang keren ini. Coba lihat, di sebelah kiri kita punya inersia. Ini kayak sifat malas dari fluida yang nggak mau gerakannya diubah. Nah, si inersia ini harus dilawan atau diimbangi oleh 3 gaya di sebelah kanan. Pertama, ada gradien tekanan. Ini dorongan utamanya, dari tekanan tinggi ke rendah. Terus ada gaya body, yang biasanya sih gravitasi yang narik ke bawah. Dan yang terakhir ada gaya viskos, ini adalah gesekan internal di dalam fluida itu sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah tarian keseimbangan antara 4 kekuatan fundamental. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih menyelesaikan persamaan ini bisa bikin Anda dapat hadiah $1 juta? Jawabannya, karena ini adalah mimpi buruknya para matematikawan. Pertama, sifatnya non-linear, artinya perubahan kecil di awal bisa jadi penyebab hasil yang super besar dan nggak terduga di akhir. Bayangin aja turbulensi di pesawat. Kedua, semua variabelnya itu saling nyambung, nggak bisa dipisah-pisah. Dan yang terakhir, sebagai bonus, yang penting itu bukan nilai tekanannya, tapi cuma perbedaannya aja. Kombinasi semua ini bikin dia jadi super-super sulit untuk dipecahkan. Oke, jadi sekarang kita punya persamaan super canggih ini. Pertanyaan praktisnya, terus mau diapain? Gimana seorang engineer bisa pakai senjata ini di dunia nyata? Pada dasarnya, ada 2 misi utama yang bisa kita jalankan. Misi pertama, katakanlah Anda sudah tahu medan kecepatannya, mungkin dari hasil eksperimen. Nah, Anda bisa pakai persamaan ini untuk menghitung peta tekanannya. Misi kedua, nah ini yang jauh lebih menantang. Kita mulai dari nol, dan kita selesaikan persamaannya untuk dapat gambaran lengkap alirannya, baik kecepatan maupun tekanannya. Yuk, kita bahas misi 1 dulu sebentar. Anggap aja ini kayak proses verifikasi atau quality control. Anda nggak bisa asal ambil data kecepatan. Data itu harus masuk akal secara fisika. Artinya, dia harus lolos dari 2 penjaga gerbang ini dulu. Cek kontinuitas dan cek kondisi mulus. Cuma kalau data kecepatan Anda lolos dari kedua penjaga ini, baru deh Anda boleh lanjut untuk menghitung peta tekanannya. Sekarang, misi 2. Ini dia tantangan utamanya. Kita mau membuat cetak biru alias blueprint lengkap dari sebuah aliran. Ini adalah proses yang sangat sistematis, ada 6 langkahnya. Kita mulai dari geometrinya, lalu kita bikin asumsi-asumsi yang cerdas biar persamaannya lebih simpel, baru kita selesaikan secara bertahap. Dan yang paling penting di akhir, jangan lupa selalu cek dan verifikasi hasilnya. Lalu, setelah semua kerja keras itu, hasilnya seperti apa sih? Nah, sekarang saatnya kita lihat beberapa mahakaryanya. Solusi-solusi yang luar biasa indah yang bisa kita dapatkan kalau proses misi 2 tadi kita jalankan dengan benar. Ini dia 2 contoh yang paling klasik dan terkenal. Untuk aliran yang kejepit di antara 2 plat, yang kita sebut aliran koet, hasilnya adalah profil kecepatan yang lurus sempurna. Linear, cantik. Kalau untuk aliran di dalam pipa, yang disebut aliran Poiseuille, kita dapat profil parabola yang sangat indah ini. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah. Justru solusi-solusi eksak seperti inilah yang jadi fondasi kita untuk bisa ngerti aliran-aliran lain yang jauh lebih rumit. Tentu saja kita harus jujur. Solusi-solusi seelegan ini biasanya cuma bisa didapat untuk kasus-kasus yang geometrinya simpel. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan besar berikutnya kan? Gimana dengan aliran di sekitar mobil balap yang aerodinamis? Atau sayap pesawat yang super kompleks? Nah, untuk kasus seperti itu, kita harus beralih dari pensil dan kertas ke dunia simulasi numerik yang luar biasa canggih.